Kemarin saya baru aja bikin sebuah video soal gimana POV orang yang beli HP mahal dari brand selain Samsung dan Apple. Yang nggak jarang ya dipandang tanda kutip bodoh atau aneh sama kaum mendang-mending. Oh ya, BTW respon dan komen kalian di video itu rame banget ya. Dan seru saya bacain satu-satu. So, thank you so much. Nah, sekarang nih kebetulan saya tuh ada waktu selama 24 jam pinjem HP teman saya. Dan ini adalah kesempatan saya untuk punya POV sebagai kaum mendang-mending di ranah flagship. Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi tentunya. Dan di video ini saya akan ceritakan pengalaman saya bersama sebuah flagship top tier dari Samsung. Samsung S26 Ultra. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Journal of Sexual Medicine, butuh waktu 1/5 detik untuk menghasilkan reaksi kimia yang memicu perasaan jatuh cinta. Mungkin inilah perumpamaan yang cocok ya, gimana cepatnya saya tuh jatuh cinta sama Samsung S26 Ultra ini. Desain, chipset kenceng, atau kamera? Bukan ya, bukan itu kata yang tepat. Terus apa coba? User experience. Ya, user experience ini sebenarnya balik lagi ya, gabungan dari seluruh elemen yang ada di HP ini, mulai dari hardware sampai softwarenya. Sayangnya, user experience ini tuh nggak akan bisa kalian rasakan full sebelum kalian itu nyobain sendiri, dan berapa banyak pun video review yang kalian tonton juga nggak bakalan bisa ngasih gambaran konkret soal user experience dari sebuah HP. Tapi saya ada satu kalimat ya buat menggambarkan user experience di Samsung S26 Ultra. Kalau ada bug atau error, itu adalah salah developer aplikasinya, bukan salah dari HP Samsungnya. Kalian sadar nggak? Kalimat barusan itu gila banget loh. Berarti nih, saking bagusnya user experience di HP ini, sampai-sampai saya tuh rela belain Samsung kalau misalkan ada pengalaman yang kurang enak selama pakai HP-nya. Trust atau kepercayaan inilah yang buat saya tuh baru saya rasakan di dua brand smartphone ya, Apple dan Samsung. Bahkan Oppo yang saat ini saya pakai, itu level trust-nya kayaknya belum sengena itu sih di saya pribadi. Contoh ya, saya tuh bisa sangat percaya kalau flagshipnya Samsung itu bisa ngasih saya sebuah kepedean lebih dan juga gengsi. Saya bisa awali dengan desain, look, and feel dari Samsung S26 Ultra ini. Oke, saya akui kalau Samsung itu jadi ikutan males ya inovasi desain kayak iPhone. Tiap tahun ya minim banget perubahannya. Tapi dilihat sekilas aja, orang itu langsung tahu kalau ini adalah HP Samsung. Dan kalau saya ngeluarin sebatang pena stylus ini, udah deh, kelar. Orang lain itu langsung tahu kalau ini adalah seri Ultra, kasta tertinggi dari flagshipnya Samsung. Proud dan gengsinya tuh kayak dapet banget gitu ya. Tentunya dengan harga belasan sampai puluhan juta yang kita bayarkan, build quality dan feel dari HP ini tuh sangat berasa solid plus premium ya di tangan, jadi nggak mungkin kerasa murahan. Yang kedua adalah spek hardware yang udah pasti kenceng. Snapdragon 8 Elite Gen 5 mau disuruh main game berat atau ngedit video 4K ya gak bakalan rewel. Balik lagi, kalau ada game yang nge-lag, fix gamenya yang belum optimize, bukan Samsungnya. Lanjut ya, fitur. Ada satu fitur yang rame banget diomongin orang di HP ini. Apa itu? Ya, betul, privacy display. Intinya dengan fitur ini tuh layar kita jadi nggak bisa diintip ya sama orang lain dari sudut tertentu. Cuman kita sebagai pengguna dari sudut tegak lurus dengan layar yang bisa ngeliat. Kita juga bisa nentuin behavior dari privacy display ini. Misalkan cuman apply di aplikasi tertentu aja. Atau mau full semua aplikasi selalu aktif privasinya juga bisa. Pertanyaannya, apakah fitur ini berguna? Oh ya, jelas. Kalau lagi di tempat umum, fitur ini tuh berguna banget pas saya lagi mau ngetik password di aplikasi yang konfidensial. Tapi biasanya privacy display ini saya matikan ya begitu sampai rumah. Kenapa? Karena saya tuh ngerasa kalau kualitas layarnya jadi agak menurun dan kurang mewah aja gitu pas fitur ini nyala. Makanya pas saya lagi di rumah, itu fiturnya saya matikan. Nah, mumpung lagi ngomongin fitur, kita senggol dikit ya soal One UI. Singkat aja, ini adalah penyumbang terbesar terhadap user experience HP-HP Samsung. Saya tuh suka banget ya sama tampilannya One UI dari bentuk ikonnya, bentuk widgetnya, terus tampilan control centernya, dan semuanya tuh smooth aja gitu sesuai yang saya mau. Infonya S26 Ultra ini bakalan terus dapat update rutin ya selama 7 tahun ke depan, jadi kita juga nggak perlu khawatir lah soal pembaharuan fitur dan security patch-nya.
Buat yang ngikutin gadget, pasti tahu ya kalau Samsung itu salah satu yang paling advance soal AI di HP-HP mereka. Asli deh, fitur AI di HP itu banyak banget. Tapi jujur aja saya tuh nggak pakai semua fitur AI-nya ya, at least untuk saat ini. Palingan yang sering saya pakai itu cuman object eraser aja di galeri, yang tentu hasilnya cukup rapi. Saya suka. Sama halnya kayak sebatang S Pen yang ada di bawah HP-nya ini, saya tuh jarang banget ya ada kebutuhan pakai stylus. Awal-awal mungkin seru sih, jadi sering nyatet dan ya iseng gambar-gambar aja gitu buat di-generate pakai AI. Tapi ya udah, setelah beberapa jam saya jadi udah males aja gitu keluarin S Pen-nya. Belum lagi takut jatuh dan hilang. Saya yakin kalau nggak sedikit orang yang bisa terbantu sama S Pen ini. Cuman kayaknya saya nggak termasuk golongan tersebut. Oh ya, kan saya tuh cuman bentar banget ya pakai HP ini, jadi jujur saya tuh nggak bisa kasih data lengkap soal ketahanan baterai dari Samsung S26 Ultra ini. Tapi yang bisa saya bilang dalam sehari saya pakai HP ini buat banyak foto-foto dan video, terus sesekali YouTubean dan main game, saya tuh butuh 2 kali ngecas sampai waktu tidur malam. Yang bikin happy tuh ngecasnya ngebut ya kalau kita pakai charger yang outputnya tuh minimal 60 watt, sejam lebih dikit itu baterainya udah penuh dari kondisi lowbat. Terakhir nih soal kamera. Saya percaya Samsung itu flagshipnya pasti bagus ya kameranya, mau foto atau video, all in pokoknya. Buat orang yang bukan pro sekalipun, saya tuh ngerasa hasil fotonya bakalan tetap bagus ya selagi objeknya memang menarik. Beberapa sampel foto yang saya tampilkan di sini cukup membuktikan lah kalau kameranya tuh konsisten dan bisa dibilang rata bagusnya di semua lensa, mulai dari ultrawide, kamera utama, tele 3 kali, dan tele 5 kali. Kalau buat konten, Samsung S26 Ultra ini kayak gini hasilnya. Ini adalah kamera depan dengan resolusi 4K 30 fps. Dan sekarang itu saya lagi pakai untuk mode portrait videonya. Gimana menurut kalian? Oh ya, ini juga mic-nya pakai mic internalnya aja. So, kalian juga bisa dengerin apakah mikrofon internalnya itu udah bagus buat nangkep suara kita. Nah, kalau ini adalah hasil dari kamera belakangnya Samsung S26 Ultra di resolusi 4K 30 fps dengan lensa utama. Dan kalau saya lihat hasilnya ya, mau kamera belakang atau kamera depan itu sama-sama bagus buat kebutuhan konten atau bikin video-video yang estetik itu juga bisa gitu ya. Dan kalau kalian punya mikrofon eksternal kayak yang saya pakai sekarang, itu tentunya bisa juga ya dipasangin ke S26 Ultra ini, langsung colok aja dan rekam dengan aplikasi kamera bawaan untuk membuat hasil suara yang lebih bagus ya tentunya daripada internal mic-nya. Kayak gini hasilnya dan kalian bisa lihat sendiri untuk kualitas kamera belakangnya menurut saya sih oke ya, di mode portrait video ini juga cukup akurat sih. Ada miss-missnya dikit untuk bokehnya tapi it's okay. Dari segi stabilisasi, videonya tuh mantap banget ya di semua lensa dan dynamic range-nya pun juga keren. Tapi keluhan saya tuh ada di perpindahan lensa yang entah kenapa kayak cukup kasar gitu. Dan kalau kita pindah dari kamera depan ke belakang dan juga sebaliknya, itu kayak ada delay yang menurut saya agak kelamaan ya. Tapi di luar semua itu, kalian tahu nggak? Selama saya pakai HP ini dalam sehari, saya tuh kayak nggak dapet excitement dari kameranya. Saya nggak bilang S26 Ultra itu kameranya burik ya. Bagus, bagus banget malah. Tapi entah kenapa saya kayak nggak se-excited itu pakai kameranya. Beda banget pas saya lagi pakai Oppo Find X9 Pro saya, atau pas lagi pakai Pixel 2 atau 4a dulu, itu saya nagih banget gitu ya sama kameranya. Dikit-dikit pengen jepret, ada objek bagus dikit langsung story. Entah kenapa perasaan saya ke kamera Samsung S26 Ultra ini kayak mirip banget ya pas lagi pakai iPhone 13 kemarin. Saya tahu hasil kameranya bagus, tapi ya udah saya pakai pas dibutuhin aja, pas lagi ngonten misalkan. Mungkin ya, saya tuh udah kepincut banget sama tone dari HP-HP yang collab sama brand kamera, kayak Xiaomi dengan Leica, Oppo dengan Hasselblad, dan Vivo dengan Zeiss-nya. Kayak lebih berkarakter aja ya, nggak asal bagus dan main aman doang. Tapi balik lagi sih, ini cuma selera saya ya, di kalian mungkin bisa beda rasa. So far saya happy banget bisa nyobain lagi salah satu flagship terbaik di tahun ini. Samsung S26 Ultra ini udah nggak pakai ragu deh pakainya.
Dari segi spek sampai user experience itu udah top notch dan sulit ya buat dicela. Orang ini kan HP flagship ya. Buat kalian nih yang lagi pengen beli juga, coba aja cek di marketplace. Karena kemarin saya tuh dapat di harga yang lumayan ya, 18,5 juta doang. Kalau di webnya Samsung sih sebenarnya masih di atas 21 jutaan. Ya pokoknya pastikan aja toko yang kalian incer itu trusted dan bisa bertanggung jawab. Tapi jujur aja sih ya, walaupun di awal video tadi saya tuh bilang kalau saya tuh bisa dibikin cepet jatuh cinta ya sama HP ini, tapi saya tuh nggak sampai tergoda untuk beralih dari Oppo Find X9 Pro ke Samsung S26 Ultra ini. Ya mungkin karena saya baru aja pindah dari iPhone ya, jadi kayak bosan aja gitu sama brand yang tanda kutip aman. Lagi pengen stay dulu di brand yang eksperimental. Jadi gimana nih ngerasain POV jadi orang yang beli flagship Samsung terus ngeliat orang lain yang pakai HP mahal dari brand Android lain, brand Cina khususnya. Ya nggak gimana-gimana sih. Dengan saya nyobain HP mahalnya Samsung, saya juga nggak serta-merta jadi kaum menang-mending dan bilang orang yang beli Android brand Cina itu aneh atau bodoh gitu ya, kayak video saya sebelumnya. Selama masing-masing orang itu bisa nyaman sama pilihannya, ya udah sih biarin aja, toh belinya juga nggak pakai duit kita. Bahkan bisa jadi lebih seru loh kalau kita bisa tukar cerita sama pengguna brand lain. Kayak nggak bosan aja gitu ya, sekitaran cuma ada Samsung sama iPhone user doang. Oke, mungkin segitu aja ya cerita saya kali ini sama Samsung S26 Ultra. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!